Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baitih wa li ikhwanihi minal anbiya'al mursalin wal khulafir rasyidin wa sahabati wa tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin wa qalidihim wal awliya wa syuhada was sholihin was sufiyatil muhaqqiqin wal ulamil amilin wa syaihina fid din Kian Sarwi Haji Abdul Rahman wa Kiai Humidullah Irfan wa Haji Marus Ali wa Sayyidimiyati Rais wa Kiai Syafi'i Azami wa Kiai Ahmad Halwani Nawawi wa Raisil Akbar Jamiyati Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa Raisil Akbar Jamiyati Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan wa usulim wa furim wa silsilatim wal akhir minhum thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa libaitina wa amwati hadil baldah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adam man afa bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darini amin. Ayat 80 berapa? 81. Farihal mukhallafuna. Ya. Farihal mukhallafuna antabukin bimaq'adihim. Fariha bergembira al mukhallafuna, orang-orang yang tertinggal, maksudnya yang enggak ikut perang, antabukin dari Tabuk, daripada perang Tabuk, bimak'adihim di tempat duduk mereka, ay biqudihim dengan duduk-duduknya mereka, khilafa Rasulillah ay ba'da Rasulillah, setelah keberangkatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakarihu, dan mereka tidak menyukai atau membenci ayyujahidu, bahwa berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Jadi mereka itu tidak mau ikut berperang karena mereka enggak mau berjuang, menginfakkan hartanya juga karena mereka takut mati. Assalamualaikum. Wa qalu, dan mereka berkata, ay qala ba'duhum li ba'din. Qala berkata ba'dhum, sebagian mereka, li ba'din kepada sebagian yang lain, la tanfiru fil harri, ay la takhruju, janganlah kamu berangkat atau keluar. Keluar itu maksudnya berangkat, ilal jihadi, menuju jihad, fil harri, di musim atau di waktu yang sangat panas ini. Qul naru jahannama asaddu harra. Qul, katakan oleh kamu Muhammad, naru jahannama, neraka jahanam itu, asaddu, lebih banget, harron, panasnya, min tabukin, daripada Tabuk. Yang namanya perang Tabuk itu pas lagi musim kemarau, lagi musim peceklik, enggak? Wah, bukan main ini memang ujiannya buat para sahabat. Fal aula, maka yang lebih utama, ayat takuha, bahwa mereka ikut takut padanya, ya, bitarkil takhalufi, dengan meninggalkan takhalluf. Ya, artinya ikut perang mestinya.
laukanu yafqahun, seandainya mereka memahami. Aya'lamuna dzalika, mengetahui itu, ma takhallafu, ya mereka tidak akan takhalluf, tidak akan meninggalkan perang. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Falyadhaku, maka hendaknya mereka tertawa, qalilan sedikit, fid dunya di dunia, wal yabku dan mereka menangis, fil akhirati di akhirat, katsiron banyak, sering, jazaan karena balasan, bima kanu yaksibuna disebabkan apa yang mereka upayakan. Jadi mereka akan sedikit tertawa di dunianya, di akhirat nanti nangis melulu, ya jerat-jerit namanya dapat siksaan dari Allah. Khobarun adalah kalimat jumlah khobariyah, kalimat berita, memberitakan, an halim tentang keadaan mereka, bisigotil amri dengan redaksi berbentuk perintah. Ini kan faliyadhaku, maka tertawalah, qalilan sedikit, dan menangislah yang banyak di akhirat nanti. Ini kan perintah. Nah, walaupun ini perintah tapi isinya berita. Jadi kalimat itu ada kalanya kalimatnya kalimat berita, tapi isinya larangan. Hanya anjing yang kencing di sini, itu kan kalimat berita. Isinya jangan kencing di sini, kan gitu. Nah, ada kalanya juga kalimatnya perintah tapi isinya adalah berita. Nah, ini adalah kalimatnya menggunakan kalimat ini perintah, tapi isinya adalah informasi dari Allah bahwa mereka orang yang tidak mau berjihad di jalan Allah itu akan menangis terus-menerus, sering menangis di sana. Fa irraja'aka, maka jika kembali kepadamu, ayraddaka, mengembalikan kepada kamu Allah min Tabukin, dari Tabuk, ila ta'ifatin, menuju kelompok, minhum dari mereka, miman takhallafa, ya dari orang yang tidak ikut perang, bil Madinati, tinggalnya di Madinah, minal munafikina, dari kalangan munafik. Fasta'danuka, maka mereka meminta izin kepadamu, lil khuruji, untuk keluar ma'aka bersamamu, ila ghazwatin ukhra, ke peperangan yang lain. Ya, jadi begitu para sahabat pada pulang menemui kelompok mereka kemudian berkata, minta kepada Nabi, nanti kalau ada peperangan tolonglah Rasulullah kasih tahu, kami pingin ikut berperang. Ya biasalah, namanya munafik ya begitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga orang munafik sering kita jumpai seperti itu. Dan kita kan paham ucapan itu apakah memang seperti itukah dia? Tidak, itu cuma polesan di bibir aja. Fakul, maka katakan oleh kamu Muhammad lahum kepada mereka, lan takhruju, kalian tidak akan keluar ma'iya bersamaku abadan selamanya, walan tuqatilu ma'iya aduwa, dan kalian tidak akan memerangi ma'iya bersamaku aduan, musuh. Innakum raditum, sesungguhnya kamu raditum, sudah merasa puas, merasa ridho, bil qu'udi, duduk awal marrotin, ya kali pertama, faqudu, maka duduklah kamu ma'al khalifin, bersama orang-orang yang tidak ikut perang, ay al mutakhallifin anil ghazi, dari peperangan, minan nisa'i, daripada wanita, wasibiyani, dan anak-anak, wagirim, dan lain-lainnya. Jadi kata Nabi, enggak, kalian tidak akan pernah ikut berperang, keluar, udah kamu duduk aja tuh bersama yang enggak pada ikut. Yang enggak ikut perang itu siapa? Anak-anak, perempuan. Kalau kita kan sering suka mengatakan begini ya, pakai rok aja deh kamu, nah gitu ya.
Nah kalau begitu kan namanya dihinakan, itu direndahkan. Orang itu rendah. Walamma sholla, dan ketika mensolatkan an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Ubay, atas jenazahnya Ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul, nazala, maka turunlah ayat wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Wala tusolli, dan janganlah kamu mensolatkan ala ahadin, atas jenazah seseorang minhum dari mereka, mata abadan, yang mati selamanya. Mati selamanya karena hatinya nggak ada imannya. Nah, jadi sholat di sini termasuk mendoakan, nggak boleh mendoakan ukhrawi, ya. Wala takum ala qabri, dan jangan kamu berdiri ala qabri, di atas kuburnya, lidafnin aw ziyaratin, karena menguburkan aw ziyaratin, ya. Nah, tinggal sekarang boleh nggak kalau kita hadir dalam acara penguburan mereka? Nggak apa-apa, boleh, ya. Dalam riwayat yang menyatakan bahwa Abi Thalib itu adalah mati dalam kufur, Sayyidina Ali putranya itu kan ngadu, wahai, katanya Rasulullah, ya, pamanmu yang celaka itu meninggal, apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, pergilah kamu ke sana, ya, ikutlah kamu, hadirlah ke sana. Jadi suruh saya oleh. Jadi artinya kita boleh kalau cuma hadir dalam acara penguburan mereka, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mendoakan mereka, ya. Innahum, sesungguhnya mereka, kafaru billah, kufur kepada Allah wa rasuli, dan kepada rasulnya, wa matu, dan mereka mati, wa hum fasikun, padahal mereka fasik, ay kafirun. Wala tu'jibka, dan jangan mengagumkan kepada kamu, amwaluhum wa auladuhum, harta mereka dan juga anak-anak mereka, ya. Kayak saya tempo hari pernah ada jamaah mengatakan, Pak Ustadz, saya itu nggak iri, katanya, kalau ada orang punya anak semuanya sukses, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi ini, wah, ya usahanya beres semua tuh. Enggak, saya katanya nggak iri sedikit pun, katanya, ya. Tapi saya iri kalau ngelihat ada orang punya anak, ya Allah, anak-anaknya pada soleh. Itulah kesuksesan yang sebenarnya bagi seorang tua. Dan orang tua dianggap sukses mendidik anaknya kalau anak-anaknya saling bantu, saling persaudaraannya gitu, ya. Yang tua sayang pada yang mudanya. Kemudian kalau ada yang punya rezekinya kebetulan berlebih, tetap mau berbagi gitu dengan adik-adiknya. Dan kita sebagai orang tua, apa sih yang paling diharapkan? Kan itu, ketika ngelihat mereka saling membantu, aduh, rasanya udah kayaknya nikmat banget gitu itu, ya. Tapi kalau kita dengar itu adiknya dengan kakaknya hubungannya nggak bagus, ya salam gitu kan. Nah, itu artinya apa di sini? Ya, pemahaman terhadap agama, sekaligus yang paling penting lagi adalah pengamalannya, ya, pengamalannya, bukan pemahamannya yang penting gitu. Paham harus, sebab dengan paham itu nanti amalnya bener. Tapi kalau cuma paham doang buat apa, ya? Kata sahabat Abi Dzar, tidaklah seseorang itu dikatakan alim, ya, jika dia sudah tidak mau belajar. Jadi dikatakan alim itu kalau dia masih mau belajar terus. Masalah belajarnya apa kepada orang, baca buku sendiri, itu kan namanya belajar juga, ya. Ketika orang sudah merasa dirinya pinter, maka orang itu adalah sesungguhnya bodoh, gitu. Sesungguhnya orang itu bodoh. Nah, demikian juga bahwasanya orang yang alim itu bukan orang yang pandai berceramah, berpidato, tapi ilmu itu adalah satu cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati hambanya.
yang cahaya itu memancar lewat matanya saat dia memandang, memancar lewat lidahnya saat dia berbicara, memancar di telinganya saat dia mendengarkan nasihat. Itulah orang alim dan itulah ilmu. Wala tusalli innahum innama yuridullah, hanya saja menghendaki Allah ayu adzibahum, untuk menyiksa mereka bihim dengannya, dengan sebab harta, dengan sebab anak. Kan banyak orang yang tersiksa karena hartanya, orang tersiksa karena anak-anaknya. Jadi bukan berapa anaknya, tapi seberapa soleh anaknya. Ya. Fid dunya, di dunia, watazhaqo, dan keluar anfusuhum, jiwa mereka, ruh mereka, wahum kafirun, padahal mereka dalam keadaan kafir. Ya. Wa idza unzilat, dan apabila diturunkan suratun, surat ta'ifatun, yakni ta'ifah, kelompok minal Qur'ani, dari Quran, ya, sejumlah ayat, surat minal Quran, bi'an aminu, gambarannya bahwa mereka beriman billahi, kepada Allah. An aminu bi'an aminu, bahwa mereka beriman kepada Allah. Wajahidu, dan berjuanglah kamu ma'a rasulihi, bersama rasulnya. Ista'dzanaka, ya minta izin akan minta izin kepada kamu, ulut tauli, orang-orang yang kaya. Aidzul gina, yang mempunyai kekayaan, minum dari mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, dzarna nakum ma'al qaidin, biarkanlah, izinkanlah kami bersama orang-orang yang duduk. Rodu, mereka ridho, bi ayakunu, bahwa mereka itu ma'al khawalifi, bersama khawalif. Khawalif itu jama' khalifah, maksudnya khawalif itu siapa? Orang-orang yang lemah, yakni an-nisa alladzi takhallafna fil buyut, yang mereka ditinggalkan di rumah-rumah, nggak ikut perang, malah mereka senang begitu. Watu bi'a, dan dicap, ala qulubihim, atas hati mereka, ya. Fahum la, dicap itu distempel, udah nggak bertempel kan biasanya terakhir, ya. Fahum la yafqahun, maka mereka tidak memahaminya, al khaira, kepada kebaikan. Lakini rasulu, tetapi rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'hu, bersama rasul, jahadu, mereka berjuang, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka. Wa ulaika lahumul khairat, wa ulaika, dan mereka itu, lahumul, bagi mereka, al khairatu, adalah segala kebaikan, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul muflihun, wa ulaika, dan mereka itu, humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Ail faizun, yakni orang-orang yang beruntung, yang bejo. A'addallahu lahum jannatin, a'adda, menjanjikan Allah lahum, kepada mereka, menjanjikan apa? Jannatin, sorga-sorga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-hanaru, sungai-sungai, khalidina, padahal mereka kekal fiha, di dalam jannat. Dzalikal fauzul azim, dzalikal fauzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan, ya, kebagjaan yang luar biasa. Wajah al-mu'adzirun, wajah, dan datanglah al-mu'adzirun, orang-orang yang beralasan, ya. Biidghamita, dengan mengidghamkan huruf ta fil asli, pada kalimat asalnya al-mu'tadirun, gitu. Fidzalik, ke dalam huruf dal, ay al-mu'tadiruna, yani orang-orang yang beralasan, bimaknal ma'durin, bermakna orang-orang yang diberi izin, wa quri'a, dan dibaca bidengannya, minal arabi, dari kalangan orang Badui, ilan nabi, kepada nabi. Jadi mereka ini orang-orang Arab, orang Badui ini yang beralasan datang kepada nabi, liyudzana lahum, agar diizinkan kepada mereka, fil qudi, dalam fil qudi, untuk duduk
liudrim karena udurnya mereka. Fa'adina maka Rasulullah mengizinkan lahum kepada mereka, boleh juga fa'udina lahum. Wa qa'ada dan duduk alladzina kadzabu orang-orang yang mendustakan Allah kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, fiddi'il iman dalam mendakwakan dirinya iman, min munafikil arabi dari kalangan orang-orang munafiknya orang Baduy, anil maji'ilil i'tidar daripada datang karena beralasan, sayusibul ladina kelak akan menimpa kepada orang-orang kafaru yang kafir minun dari mereka apa yang menimpa, adzabun alimun azab yang sangat pedih. Laisa alad du'afa, laisa tidak ada alad du'afa atas orang-orang yang lemah, kasyuyuhi seperti orang-orang tua. Suyuh itu jamak dari syekh. Syekh itu orang yang usianya 40 tahun ke atas, itu namanya syekh. Nah udah jelas sampai ini syekh semua. Jadi kalau umpamanya Pak Agung disebut ya syekh, nggak salah ya, cuma kita memahaminya syekh itu adalah ulama, guru gitu. Padahal aslinya syekh itu artinya orang tua. Ya syekh, orang tua gitu, yang usianya 40 ke atas. Nah cuma di dalam thariqah, nah itu syekh itu adalah emang mananya guru ya, orang alim. Wala alal mardo, tidak pula atas orang yang sakit, maksudnya ya tidak pula atas orang sakit kal ama seperti orang buta, wazamna dan orang-orang yang tertimpa musibah atau orang yang lemah, tertimpa musibah, orang pincang, orang sakit ya. Wala alal ladzina dan tidak pula atas orang-orang la yajiduna yang tidak mendapatkan mayunfikuna apa yang mereka mereka infakkan fil jihad di dalam jihad, harojun dosa. Artinya tidak berdosa bagi orang-orang yang lemah, seperti aki-aki itu enggak jihad, enggak apa-apa, namanya juga orang udah tua ya. Begitu juga orang yang sedang sakit, orang buta tidak diwajibkan jihad. Ya, jihadnya lain lagi ya. Jihadnya ngedidik anak gitu, atau ngajar orang yang tertimpa musibah, orang-orang yang lemah, juga orang-orang yang tidak mempunyai harta ya, yang dibutuhkan dalam berjihad. Karena dulu di zaman Nabi kan orang perang modal sendiri. Nah ini yang sekarang diterapkan diikuti oleh jamaah tabligh. Mereka kalau khuruj ya itu kalau punya duit gitu ya, kalau punya duit. Ya nggak punya duit ya nggak perlu khuruj, nggak wajib gitu, nggak perlu jihad ya. Nah sama sekarang begini, orang yang pingin menghormati Nabi dengan memperingati Maulid Nabi umpamanya ya. Lah yang dianjurkan itu adalah yang punya biayanya. Yang nggak punya ya jangan, nggak usah ya. Jadi jangan karena kita menginginkan ingin melakukan kebaikan harus dengan mempersulit. Sama halnya dengan begini ini ya, saya mau bertamu ke rumah Ihsan. Ihsan insya Allah nanti besok pagi saya pingin silaturahim banyak. Nah Ihsan nggak punya apa-apa nih ya, ngutang dulu sama tetangga pingin hormati saya. Nggak perlu, nggak harus begitu ya. Makanya kalau para ulama ya biasa-biasa aja. Tapi sekarang kalau ya mau melakukan, masa ada guru datang nggak dihormati ya. Nah itu namanya kita pingin melakukan kebaikan dengan kita
menyengsarakan diri sendiri. Nggak usah. Ada satu yang saya tiru dari guru, dari Bahdim. Bahdim itu kalau mau ke murid-muridnya, ya, sekeluarga misalkan. Nah, kayak model katakanlah Bahdim ini mau ke rumah saya sama anak istrinya. Nah, itu sebelum sampai ke saya, mampir dulu ke restoran. Makan dulu, kata saya. Oh iya ya, bener. Ya, jangan sampai nanti begitu datang pas saya lagi nggak punya apa-apa, ya, nggak bisa nyediain makanan, nyediain makan, kemudian anaknya nggak atau cucunya ngomong, Pak, pengen maem. Nah, saya kan tuan rumah malu banget itu, ya. Nah iya, malu lah guru datang kagak dikasih makan sampai anaknya ngomong lapar tuh begitu. Itu yang saya tiru tuh. Makanya saya mau pergi kemana saudara, udah dekat, makan dulu. Sehingga nanti kalau sampai di rumah yang kita tuju, mau kasih makan silahkan, nggak dikasih makan nggak ngarep-ngarep. Kenapa? Udah kenyang masalahnya. Bahkan kalau ini saya sering katakan begini, jangan nyedain nasi ya, anak-anak semua udah pada makan. Itu intinya, jangan nyusahin orang, termasuk juga menyusahkan diri jangan. Kan ada hadis Nabi, la doro apa namanya, wala doror wala diror gitu. Jangan bikin madarat pada diri sendiri, jangan juga bikin madarat pada orang lain gitu. Tapi kalau umpamanya karena guru mau datang, saya masa guru nggak kasih makan, itu sih namanya takdim kepada guru gitu ya. Tapi tidak diwajibkan itu, ya baik aja. Ismun fit takhallufi anhu, dalam takhalluf anhu maksudnya tidak ikut berperang. Idza nasahu, apabila mereka nasihati lillahi karena Allah wali rasul, kepada Allah wali rasuli dan kepada rasulnya, fi hali qu'udihim, di waktu duduk-duduknya mereka, bi adamil irjafi, dengan tidak adanya irjab. Irjab itu menyebarkan berita yang menakutkan. Tuh. Ya, jadi boleh nggak ikut perang, ya, asalkan tapi jangan bikin menyebarkan berita yang bikin orang takut. Yang tadinya mau jihad jadi nggak jadi ikut, ya, itu namanya irjaf yang begitu. Jangan. Nah, justru mendorong, ya, mendorong. Nah, sama dengan ini, apa namanya, kalau di kita ada anak yang pulang mondok, jelaskan tuh anak ada ilmunya, ya. Nah, didoronglah, dibangkitkan oleh kita supaya mau mengamalkan ilmunya, jangan justru apa namanya dihalangi. Ini kan kadang-kadang, maaf, yang namanya ustadz memandang ustadz lain itu kadang sebagai saingan. Sayalah di sini, masyarakat di sini kalau ada acara apa-apa selalu mengundang saya, ya. Dan sudah menjadi kebiasaan setiap dalam acara mesti saya dikasih amplop. Padahal saya nggak suka lusan dikasih amplop. Saya kasih amplop, saya buang, ya. Kemudian ada santri baru, ya, atau ustadz yang baru berdomisili di sini, ya. Nah, itu saya kalau ngelihat dia dipakai oleh masyarakat, itu kan berarti dia sudah meringankan tugas saya. Meringankan tugas saya. Saya bersyukur sebenarnya. Cuma karena ini apa namanya, motivasinya lain gitu ya. Jadi saya anggap kemudian dia itu sebagai saingan, karena nanti akan menyebabkan kebul dapur saya nggak gede lagi nantinya, terbagi sih
Nah, inilah kesalahan kita ini begitu. Kesalahan kita begitu. Ya. Makanya dulu saya lagi memberantas kebiasaan baca Quran seminggu bayar segini gitu di tanah mereka di sana. Lah saya dimusuhin orang itu. Dimusuhin orang. Ya kan dulu adat di sini kalau ada orang mati, nah itu nanti dibacain Quran tuh seminggu. Ada transaksi tuh 2 juta, ada 3 juta, ada berapa. Kan tidak semua orang punya duit. Ya. Jadi mereka kalau enggak dianggap enggak kasihan nama mayit. Tuh, ya, sayang banget tuh gitu. Makanya saya dengan anak remaja waktu itu kalau ada yang meninggal, ini remaja masjid datang ke situ, ya. Biasanya seminggu baca Quran, dan saya tekan kemudian, awas, ya, enggak boleh kamu minta bayaran, nah, kecuali kalau dikasih. Kalau dikasih boleh, yang jelas kita nggak minta. Sepanjang itu ngasihnya wajar, buat beli rokok sambil ngaji gitu kan, gantian. Yang udah ngaji ngerokok dulu, ngopi dulu, ya nggak apa-apalah kalau itu. Yang penting nggak minta. Gitu. Nah itu yang sudah biasa mengadakan begitu Pak, gondok banget sama saya itu. Karena apa? Ya pasar dia jadinya. Hah? Citerap? Dulu, itu dulu. Sekarang mah nggak ada udah. Masih, iya. Ada bukan main. Iya, Masya Allah. Itu yang kita sayangkan begitu. Orang udah kena musibah, ya kan? Harus ditambahin begitu. Saya nggak mengharamkan itu, Pak. Cuma namanya mengadakan transaksi itu namanya menjual ayat. Kalau saya katakan itu begitu. Kalau dikasih silahkan, ya. Wa tasbit pakai to, ya. Nah, apa tasbit itu? Tasbit itu melemahkan semangat, ya, atau membuat malas orang untuk keluar, membuat malas orang, malas keluar untuk berperang. Bagaimana lah dia omongin, ya, mau jihad, mau kemana, saya mau ikut perang. Ya deh, hati-hati, ya. Kemudian, lah itu anak ente kalau ente umpamanya mati, ya, entah siapa yang ngurusin anak ente itu. Mana masih kecil-kecil, ya. Nah, iya kalau emaknya kemudian kawin lagi dapat suami yang soleh. Kalau nggak soleh, anak ente direbus nanti. Ya, nah, itu namanya tasbit yang begitu. Nah, boleh nggak ikut perang, tapi jangan melemahkan orang-orang yang mau berperang. Wa ta'ati dan ta'at, ya. Ma'alal musinina bidzalika min sabil. Tidak ada atas orang-orang musin, orang-orang yang baik, atas orang-orang yang berbuat baik, ya, bidzalika dengan itu min sabilin, jalan untuk meninggalkan perang. Torikin yakni jalan bil mu'akhodah, itu dengan saling ya menghukum, mengambil, ya. Wallahu ghafurun rahim, dan Allah itu maha pengampun lahum bagi mereka, rahimun lagi maha penyayang bihim kepada mereka, fit tausiati dalam memberikan keluasan. Wala alal ladzina dan tidak ada pula bagi orang-orang idza ma atauka. Ma itu kalau jatuh sesudah idza itu zaidah, nggak diartikan. Wa kullu ma ba'da idzan fa zaidah, ya. Idza ma atauka apabila mereka datang kepadamu, litahmilahum untuk menunggangkan mereka ma'aka bersamamu, ya, ilal ghazwi, berarti menunggangkan kendaraan. Maksudnya begini,
Tidak pula ada alasan bagi orang-orang yang datang kepada kamu minta dikasih kendaraan. Itu ya. Jadi dulu di zaman Nabi kan, makanya Nabi kalau orang mau berperang punya duitnya berapa? Itu buat biaya hidup di waktu berperang. Nih mau perangnya di mana? Ya, perangnya berapa hari? Sekian hari, butuh biaya sekian. Perjalanan ke sana itu berapa? Ya, nah harus pakai kendaraan. Onta, kuda, punya nggak ontanya? Nggak punya, nggak boleh ikut perang. Itu, ya, ya. Wahum sab'atun, mereka itu 7 orang minal ansori, dari kalangan sahabat Ansor. Wakila, dan dikatakan Banu Mukrin, itu adalah Banu Mukrin. Kulta, kamu berkata, la ajidu ma ahmilukum, aku tidak mendapatkan kendaraan atau hewan ahmilu yang aku akan menunggangkan kum kepada kamu, alaihi atas gitu. Jadi aku tidak ada kendaraan yang bisa membawa kamu ke sana, mengantarkan kamu ke sana. Tawallau, mereka berpaling. Jawabu idza, bermula jawabnya idza, ain sorofu, mereka budal, ya. Wa ayunuhum, padahal mata mereka tafidu, bercucuran, atasilu, yakni mengalirkan, minadami, air mata, berupa air mata, minnya lil bayan, hazanan, karena sedih, aili ajli, ya, Allah yajidu, karena mereka tidak mendapatkan, mayun fikuna, apa yang bisa mereka infakkan untuk keperluan dirinya sendiri. Jadi sahabat itu saking pinginnya perang dulu, Pak, ya, itu 7 orang dari kalangan Ansor itu datang, kata Rasulullah, jangan, nggak boleh kamu perang. Nangis mereka, sedih, ya, sedihnya itu karena nggak bisa berperang. Gitu, dianya miskin, nggak punya kendaraan, nggak punya duit. Itu karena kalau memang ikut nantinya, ya, lainnya begini, susah, bukan susah dirinya sendiri, tapi juga nyusahin orang lain sama. Nah, sekarang sampean, ya, di Palestina nih jihad nih, ngelawan orang Israel. Saya mau berangkat ke sana, ya. Nah, ya silahkan, punya enggak bekal kita buat selama di sana, gitu. Kalau kita enggak punya, ada enggak organisasi yang bisa menjamin semua kebutuhan kita. Jadi enggak cuma modal semangat, ya, bin mati zahid, gitu. Innama sabilu, hanya saja jalan itu, alal ladina, atas orang-orang, yasta'dinunaka, yang minta izin kepadamu, fit takholufi, dalam tidak ikut perang, wahum agniya, padahal mereka kaya, warodu, mereka ridho, bi ayyakunu, bahwa adalah mereka ma'al khawalifi, bersama orang-orang yang tidak ikut perang, wa toba'a, dan telah ngunci Allah ala qulubihim, atas hati mereka, fahum la ya'lamuna, padahal mereka la ya'lamuna, tidak mengetahui. Taqaddama mislu, sudah lewat itu misalnya. Yang tadiruna, mereka beralasan, ilaikum, kepada kamu, fit takhulufi, dalam takhulub, tidak ikut perang. Idza rajantum, apabila mereka kembali, apabila kamu kembali, ilaihim, kepada kamu, minal ghazi, dari peperangan. Qul, katakan oleh kamu Muhammad, lahum, kepada mereka, la ta'tadiru, janganlah kalian beralasan, ya, lan nu'mina lakum, kami tidak percaya udah sama kamu, gitu, ya. Lan nu'mina lakum, nusaddiq, lan nusaddiqakum, kami tidak mempercayai kamu lagi, gitu. Nah, ya karena masalahnya kan bisanya nggak percaya lagi, emang udah berulang-ulang, ya. Nanti kalau ada perang lagi kabarin Rasulullah, saya pengen ikut perang, nyesel
Begitu dikabarin ada lagi alasan, ya. Ya sama dengan ya, saya kan pernah ya dulu orang kita kalau maulidan kan ada orang-orang yang biasa diundang. Satu kali diundang nggak datang, diundang lagi 2 kali nggak datang, 3 kali ya sudah. Ya, waduh Pak Ustadz katanya mohon maaf karena saya nggak tahu. Iya, ya alasan lagi begitu ya sudahlah. Saya udah nggak percaya lagi dengan alasan itu karena memang kita tahu, ya, memang nggak mau hadir. Lah ini perang apalagi ya, dan mereka orang-orang munafik. Lantas qad nabba'ana Allah, sungguh telah memberitahukan kepada kami Allah min akhbarikum, tentang berita kamu. Ai akhbarona, Allah telah memberitahukan kepada kami bi ahwalikum, keadaan kamu. Wa sayarallah, dan Allah akan mengetahui melihat amalakum, amal kamu. Wa rasuluhu, demikian juga rasulnya. Turadduna, kalian semua akan balikan bil ba'si, dengan dibangkitkan dari kubur, ila alimil ghaibi, kepada alam ghaib wasyahadati, dan syahadah. Maksudnya alimil ghaibi wasyahadah itu ilallah. Jadi kamu akan dikembalikan kepada Allah. Fayunabbiukum, lalu Allah mengingatkan kepada kamu, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian perbuat. Fayujazikum, maka Allah akan membalas kamu alaihi, atasnya. Sayahlifuna, mereka akan bersumpah billahi, dengan menyebut nama Allah, lakum, kepada kamu, ila idzan qalabtum, apabila kamu kembali, airoja'tum, kamu kembali, ilaihim, kepada mereka, min tabukin, dari perang Tabuk, wa annahum ma'dzuruna, dan bahwa mereka itu ma'dzurun, diterima alasannya, fitakholofi, dalam hal tidak mengikuti perang, litu'ridu, agar kamu berpaling, anhum, dari mereka, bitarkil mu'atabati, dengan meninggalkan celaan, dengan meninggalkan mencela mereka. Fa'aridu, maka berpalinglah kamu, anhum, dari mereka. Innahum, sesungguhnya mereka itu rijsun, orang yang jiwanya kotor. Sesungguhnya mereka itu kotor jiwanya, maksudnya qadarun, yakni kotor, likhubsi batinim, karena buruknya ya batin mereka. Wa ma'wahum jahannamu, dan bermula tempat tinggal mereka jahannamu, adalah neraka jahanam. Jazaan karena jazaan sebagai balasan, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat. Yahlifuna lakum, mereka bersumpah lakum, kepada kamu, liyardo, agar mereka ridho. Anhum, dari mereka, litardo ya, litardo, agar kalian ridho, ya, anhum, kepada mereka. Fa in tardo anhum, maka jika kalian ridho kepada mereka, fa innallaha la yardo, sesungguhnya Allah la yardo, tidak ridho, anil qaumil fasikin, dan terhadap kaum yang fasik. Fasik, anhum, dari mereka. Walayan fauridhokum, dan tidak bermanfaat ridho kalian semua, ma'asuhtillahi, disertai murkanya Allah. Artinya begini ya, ketika orang minta alasan, jangan perasaan, tapi adalah kebenaran ya. Kalau memang menurut Allah itu adalah ini nggak boleh, ya nggak boleh. Jangan karena perasaan terhadap orang yang dekat dengan kita atau apa. Al-Arabu, bermula orang-orang ahlul badwi, yakni orang Baduy, asyaddu kufron, banget kufurnya, wanifakon, dan kemunafikannya, min ahlil muduni, dari penduduk kota-kota, li jafaihim, karena kasarnya mereka, wagila dzitibaihim, dan juga kasarnya temperamen atau tabiat mereka, ya, wabu'dihim, dan karena jauhnya mereka, ansimail Qur'ani, dari mendengarkan Al-Quran, wa ajdaru, dan lebih utama, lebih utama, Allah ya'lamu, mereka tidak mengetahui, hududama, batasan-batasan barang,
anzala yang diturunkan Allah oleh Allah ala rasuli atas rasulnya minal ahkami wasyara'i daripada hukum-hukum dan syariat-syariat. Wallahu alimun hakim. Wallahu bermula Allah alimun maha mengetahui bi khalqi pada makhluknya, hakimun lagi maha bijaksana fi sunni dalam perbuatannya bim kepada mereka. Wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu fi sabilillahi magrama. Wa minal a'rabi dan diantara orang-orang Baduy man adalah orang bermula orang yattakhidhu yang menjadikan atau memandang ma yunfiqu fi sabilillah apa yang diinfakkan di jalan Allah itu magroman adalah denda, magroman denda atau yang wajib dibayar. Ya, jadi mereka menganggap apa yang diinfakkan itu di jalan Allah itu adalah merupakan kewajiban, merupakan denda. Ay goromatan wa khusrunan dan kerugian. Li'annau karena ialah yarju tidak mengharapkan sawabahu. Ya. Beda dengan orang mumin. Kalau orang mumin memang, sedangkan orang kalau harta diinfakkan di jalan Allah itu adalah balasan dari Allah minimal 700. Dan orang haji kata Nabi, 1 dirham yang diinfakkan untuk ibadah haji itu sama dengan 1 dirham yang diinfakkan bil jihad fisabilillah gitu ya. Makanya ini tadi lagi mau buka bersama ngobrol-ngobrol gitu, masalah sampai menyangkut kepada presiden bagaimana semangat Prabowo untuk memberantas korupsi. Sekarang lagi beliau teriak-teriak begitu sama, wong koruptornya di depan dia semua. Ya, iya susah lah sekarang ini di Indonesia susah. Itu Prabowo sekarang. Enggak yang angkatan ini, angkatan itu susah. Harusnya kayak di luar negeri. Kalau luar negeri kan kalau udah jengkel begitu ada yang tembak orangnya. Di kita sih enggak kan, enggak ada yang berani begitu gitu. Sebab yang mau ditembaknya juga siapa? Enggak ada yang siap mati untuk ini. Bal yunfiqhu khaufan, bahkan ia menginfakkannya itu khaufan karena takut. Wahum banu, mereka itu Banu Asadin wa Gotofan dan Bani Asad dan Bani Gotofan. Wa yatarabbasu bikumud dawair wa yatarabbasu ayantadiru, dan menantikan bikum kepada kamu ad-dawairo mara bahaya, dawairo zaman mara bahaya masa ya. Antuklaba antan koliba, bahwa akan berbalik alaikum atas kalian semua, fayatakhallasu, maka mereka kemudian selamat. Alaihim atas mereka dairatus sau, bahaya bidomi dengan dibaca doma wa fatih dan fatah yadurul adab ya. Yadurul adab, berputarnya adab, menimpanya adab, wal halaku dan kebinasaan, alim atas mereka, la alaikum tidak kepada kamu. Wallahu bermula Allah sami'un maha mendengar li aqwali ibadi pada perkataan hamba-hambanya, alimun lagi mengetahui biaf'alim perbuatan mereka, perbuatan namanya. Wa minal arabi, dan diantara orang Baduy man yu'minu, ada orang yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, ka Juhainata seperti suku Juhaina, wa Muzayyana begitu juga suku Muzayyana, wa yattakhidhu dan mereka memandang ma yunfiku apa yang ia infakkan fisabilillah di jalan Allah itu kurubatin adalah jalan takorub ya. Jalan takorub, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena kan orang begini, ketika orang mendapatkan harta, ya, kalau Imam Ghazali membuat tamsil begini,
sikap orang ketika mendapatkan rizki dari Allah itu seperti seorang yang mendapatkan hadiah seekor kuda dari raja yang sedang menempuh perjalanan. Ini raja bersama dengan pasukannya atau orang-orang sekitarnya, menteri-menterinya sedang bepergian. Raja ini memberikan hadiah kepada kita seekor kuda. Nah, kita yang menerima pemberian itu atau hadiah kuda ini tidak melihat siapa yang memberi, tapi yang dilihat adalah pemberiannya, kudanya. Ya. Jadi bagi orang pertama begitu tuh memandang rizki Allah, harta dari Allah itu. Jadi nggak melihat nih dari mana nih harta ini, bagaimana cara diperolehnya. Yang penting harta. Kuda hadiah dari raja, kuda dapat nyolong, kuda dapat nangkep di hutan, sama aja. Duit haram dengan duit halal bentuknya kan sama. Duit hasil judi ya begitu duitnya. Duit hasil dagang juga begitu. Kemudian nilainya juga sama, kekuatan nilainya. Nah, ini orang pertama yang dilihat adalah hartanya. Ya. Nah, sehingga bodoh amat mau dari mana kek. Gitu ya. Yang kedua adalah melihat siapa yang memberi. Udah lumayan bagus nih, ya. Jadi bagi dia bukan ngelihat kudanya, emang kuda jelas manfaat, tetapi yang dilihat adalah oh ini dari raja, maka dia akan beda rasanya ketika dia mendapatkan hadiah kuda bukan dari raja. Ya, kuda dapat nyolong bamanya. Jadi berarti orang ini sudah mulai punya filter dalam beragama. Enggak semua rizki yang dia terima, hanya rizki yang dari Allah. Maksudnya yang diperoleh dengan ridho Allah, dibenarkan oleh hukum. Ini yang kedua. Nah, kalau yang ketiga sekarang, bukan cuma melihat yang memberi, begitu dia mendapatkan kuda, langsung kudanya ditunggangin. Untuk apa? Untuk menyusul rombongan raja, supaya bisa dekat dengan raja, minimal dekat dengan orang-orang yang dekat dengan raja. Gitu ya. Makanya disebut harta itu adalah menjadi kendaraan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Maka jangan lantas diartikannya lempeng banget. Orang kalau korban tuh, hewan kurban itu nanti jadi kendaraan kita nanti ke surga. Ya, kalau kita korban kambing berarti kita nanti ke surga naik kambing. Nah, kambingnya masuk ke surga, udah ke surga nggak bisa balik lagi, ya kan? Nggak bisa balik lagi. Lah kalau ihsan umur 60 tahun udah korban 40 kali, 40 tahun setiap tahun, berarti kan kambingnya, kendaraannya ihsan itu udah 40 ekor sapi, saya 40 ekor kambing, bapak-bapak 40 ekor. Itu nanti surga isinya kambing lulu, Pak, ya. Jadi bukan begitu dimaksud jadi kendaraan itu. Kendaraan itu sesuatu yang bisa menyampaikan kita ke tujuan itu. Jadi menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh makanya di sini kurubat. Ini jalan takorub yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Tuqarribuhu yang mendekatkan padanya. Indallahi di sisi Allah. Wa wasilatun wa wasilatin mayunfiku kurubatin wa wasilatan ila solawatin, dan juga menjadi wasilah kepada
solawat. Maksudnya solawat apa di sini? Da'awat ya, kepada doa, da'awatir Rasul, kepada doanya Rasul. Lahu kepadanya. Ala ketahuilah inna sesungguhnya nafkah kamu itu qurbatun adalah kurbah bidomir ra wa sukuniha. Boleh kurbah, boleh juga kurbah. Lahum bagi mereka. Tuh, jadi apa yang kita infakkan itu akan menjadi kurbah ya. Indahu di sisinya. Sayudkhiluhumullah, kelak Allah akan memasukkan mereka Allah fi rahmati, ke dalam rahmatnya. Maksudnya rahmat di sini jannatihi, ke dalam surganya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, li ahli taati, kepada ahli taatnya, rahimun lagi maha penyayang bim kepada mereka. Wasabiquna wallahu a'lam. Wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sukhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adadata sukhbi walhamdulil ilahi fil badai watana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.